Setelah itu kita perlu men-setting untuk banner ini ya, teman-teman. Kita lihat dulu contohnya seperti ini. Nah, di sini ada background image yang full screen seperti ini, dan kita perlu untuk mengubah dari background ini, karena sebelumnya ini background color ya, tidak ada image-nya. Caranya, teman-teman bisa klik di bagian section hero dan icon gear ini, klik saja, lalu teman-teman pilih option seperti ini. Lalu di bagian background di sini ya, ada image, lalu teman-teman pilih select media, klik saja. Lalu teman-teman perlu mengupload filesnya dengan cara klik select files. Lalu kita masuk ke folder image, karena di sini ada untuk aset website yang akan image-image yang akan kita upload di sini. Jadi untuk upload ini kita bisa multiple ya teman-teman, lebih dari satu. Jadi tinggal Ctrl A untuk all ya, untuk semuanya bisa dipilih seperti ini ya teman-teman. Lalu klik open. Tunggu beberapa saat. Setelah semua file yang telah kita pilih terupload, lalu kalian tinggal pilih saja untuk yang dijadikan banner. Kita pilih yang ini ya. Kita sesuaikan sama contohnya. Kita lihat, cek lagi. Seperti ini ya teman-teman, untuk background image-nya. Kita kembali lagi. Dan perlu teman-teman perhatikan, ini harus dipilih ya teman-teman, seperti ini. Pilih. Lalu selanjutnya, klik use this image. Seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita kembali. Ini ada beberapa elemen yang tidak diperlukan ya sebenarnya ya. Jadi kita perlu untuk menghapusnya dengan cara klik di icon gear ini, klik delete seperti ini. Lalu di sini juga ini tidak perlu, teman-teman. Jadi lakukan berulang ya untuk beberapa elemen yang tidak diperlukan di website ini, seperti ini. Nih teman-teman, lakukan dengan cara yang sama, klik icon gear-nya, lalu klik delete seperti ini. Ya. Seperti ini, satu lagi. Kita lihat preview dulu. Seperti ini ya. Namun ini masih kurang ya. Kita cek lagi ke website dummy-nya. Setelah itu, di bawah banner, ada beberapa keterangan informasi seperti ini ya teman-teman. Ini kita perlu memasukkan elemen lagi ya teman-teman. Caranya kita kembali lagi. Teman-teman bisa pilih add element, lalu masuk ke Flatsum Studio, klik Flatsum Studio di sini ya. Teman-teman bisa pilih yang ini nih ya teman-teman ya, service atau icons. Ini coba kita teman-teman sesuaikan pilihan-pilihannya ya. Kita lihat lagi contohnya, sini ada 3 bagian, terus ada partisi di sini. Kita kembali lagi, ini sepertinya sesuai ya teman-teman ya, dengan desain yang contoh yang telah dibuat ya. Jadi caranya teman-teman, ini bisa di preview dulu, open link in new tab, seperti ini. Bisa dilihat dulu teman-teman ya, coba dibandingkan, ini kan sama ya. Setelah itu, ini di close, kembali lagi ke Flatsum Studio, lalu teman-teman pilih yang namanya icon box, shop benefits, seperti ini ya. Lalu teman-teman klik import. Perlu diperhatikan, di sini teman-teman perlu untuk menceklis import image-nya ya. Terus ada indikator 3, berarti ini ada 3 aset yang akan diimport. Seperti ini, teman-teman perlu checklist, lalu klik start. Seperti ini, tunggu beberapa saat.
untuk elemen ini terimport. Nah, sudah berhasil teman-teman. Seperti ini. Setelah kita mengimport elemen ini ya, untuk informasi yang ini, kita coba masuk ke langkah yang selanjutnya. Kita coba lihat dulu ya di website contoh. Seperti ini. Nah, di bawah informasi ini terdapat kategori seperti ini ya, kategori box seperti ini ya. Ada 3, collection, diskon laptops, dan headphones. Kita perlu membuatnya dengan cara kita kembali lagi ke sini ya, UX Builder. Lalu teman-teman bisa pilih Add Elements. Lalu teman-teman klik Flat Sum Studio. Teman-teman bisa pilih kategori yang Hero Banners, yang ini ya. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa cek dulu ya, yang mana yang sesuai dengan contoh tersebut. Ini kayaknya cukup sesuai. Kita lihat previewnya dulu. Dengan klik kanan pada preview, lalu open link in new tab. Lalu teman-teman klik seperti ini. Tunggu beberapa saat. Coba bandingkan ya teman-teman. Seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa meng-close preview yang ini ya. Close. Kita kembali lagi ke Flat Sum Studio. Lalu teman-teman bisa pilih yang e-commerce 3 kolom info box seperti ini ya. Lalu teman-teman klik import. Seperti ini. Dan teman-teman ini tidak perlu dicek ya. Kita uncheck aja teman-teman. Seperti ini. Lalu klik start. Tunggu beberapa saat, teman-teman sudah berhasil ya untuk add elemen yang berikut ini. Seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja untuk informasinya seperti yang ini. New collection. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa elemen di sini ya. Yang pertama section hero, yang jelas yang ini gambar yang paling atas. Nah, di sini ya, teman-teman. Terus ada section yang kedua yaitu untuk informasi yang ini ya. Kemudian yang baru kita tambahkan itu untuk yang ini ya, row 3 kolom banner seperti ini. Mungkin jadi pertanyaan, ini ada gap, ini apa ya? Jadi gap ini untuk teman-teman bisa memasukkan jarak ya antar elemen ya teman-teman. Jadi kurang baik kalau elemen tersebut terlalu berdekatan. Teman-teman bisa atur juga di sini. Secara bawaan di sini untuk gapnya itu 50 Vx. Jadi untuk cara merubahnya teman-teman bisa klik di sini di icon gear, kemudian option seperti ini ya. Teman-teman bisa ubah dengan cara mengetikkan misalkan 100 px. Seperti ini ya. Kalau 50 px terlalu dekat, teman-teman bisa memperbesarnya.